Apa kabar penonton? Selamat datang di Makarim Talk Show. Bareng Ana Alia Mahira Dan Ana Nazwa Fitria yang akan menemani Anda sekalian beberapa waktu ke depan. Bentar Repit, kok kayaknya ada yang berbeda nih dari kita pada malam hari ini. Mana pakai kimono lagi, kira-kira ada apa ya Pit? Oh, ini tuh karena bintang tamu kita pada malam hari ini spesial banget, Ra. Beliau merupakan alumni dari pesantren Araudatul Hasanah yang baru saja menuntaskan studi S3-nya di Jepang, Ra. Loh, Jepang kan terkenal banget nih sama kedisiplinannya. Emangnya santriwati Araudatul Hasanah kayak kita gini bisa yang ngikutin kedisiplinan yang ada di Jepang? Menurut penonton gimana? Bisa nggak? Tuh kan bisa dong Ra, soalnya di pesantren Araudatul Hasanah kita udah ditempa dengan segala kedisiplinannya dan pendidikannya agar kita bisa menjadi kader-kader pemimpin masa depan yang pastinya berdisiplin Ra. Aduh, jadi makin penasaran nih sama bintang tamu kita pada malam hari ini. Langsung saja kita panggilkan Ustazah kita, Ustazah Hasna Sartifa MSI PhD. Sahlan. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah penonton, mumpung sekarang Ustazah Hasna udah ada di depan kita, gimana kalau misalnya kita tanyain sedikit info mengenai Ustazah Hasna, gimana nih Ustazah? Alhamdulillah, perkenalkan nama Ana Hasna Sartifa, alumni pesantren Ar-Raudatul Hasanah angkatan ke-16. Sama seperti Antuna, dulu Ana juga di bagian bahasa, kemudian melanjutkan setelah tamat pesantren, melanjutkan S1 ke Universitas Andalas, jurusan kimia. Kemudian setelah tamat, Ana kembali ke pesantren Ar-Raudatul Hasanah untuk menjadi staf pengajar lagi. Dan setelah itu Ana menikah, melanjutkan S2 setelah Ana memiliki dua orang anak waktu itu ya. Kemudian selama Ana menyelesaikan S2 itu di Universitas Sumatera Utara jurusan yang sama, jurusan kimia. Saat itu juga Ana hamil anak ketiga gitu ya, sekalian dibawa biar sebagai alat bukti. Nah setelah selesai di S2 itu di jurusan kimia, kemudian Ana lanjutkan ke S3 di Ehime University Jepang dengan jurusan yang sama yaitu jurusan kimia. Terima kasih Ustazah. Nah penonton, setelah mendengar sedikit info mengenai Ustazah Hasna, Ana jadi makin penasaran nih Ustazah. Ngomong-ngomong tentang S3, ada nggak keluarga Ustazah yang telah menyelesaikan S3-nya selain Ustazah? Jadi alhamdulillah karena anak-anak pertama memang baru Ana yang menyelesaikan S3. Namun adik Ana sendiri alumni pesantren Ar-Raudatul Hasanah juga di angkatan ke-23 saat ini juga melanjutkan S2 di Ehime University Jepang juga. Yang insya Allah akan selesai di tahun depan di bulan Maret. Dan akan melanjutkan S3 juga di universitas yang sama di tahun depan. Insya Allah mohon doa juga. Kemudian yang terakhir juga itu alumni pesantren Ar-Raudatul Hasanah juga di angkatan ke-30. Alhamdulillah saat ini melanjutkan studi S1 di Al-Azhar Kairo. Jadi mohon juga doa dari antuna-antuna sekalian. Wah berarti salah satu faktor pendorong Ustazah untuk bisa S3 kuliah di Jepang itu termasuk keluarga ya Ustazah? Iya termasuk keluarga, termasuk juga pendamping hidup Ana. Alhamdulillah selama Ana kuliah juga kita berdua sama-sama melanjutkan S3 juga ya bapak anak-anak.
di kampus yang sama, di angkatan yang sama ya, angkatan 2021 dan alhamdulillah sama-sama selesai kembali di tahun ini juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustazah, berdasarkan pengalaman Ustazah, apa sih kegiatan selain S1 yang sudah lakuin Ustazah? Jadi selama anak S1, sama seperti Antuna ya, Ana mendapat pendidikan keorganisasian di Pesantren Ar-Raudatul Hasanah di OPRH. Maka ketika S1 juga Ana juga ikut banyak organisasi beberapa ya, mungkin pengamalan dari ilmu-ilmu yang didapatkan di pesantren. Di antaranya itu Ana sempat menjadi Sekjen KSR PMI Unit Unan, kemudian pernah juga menjadi Ketua DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa FMIPA Unan, kemudian pernah menjadi Ketua DPF Dewan Perwakilan Fakultas FMIPA Universitas Andalas, dan pernah juga menjadi Wakil Ketua 1 di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Andalas, waktu itu ketika S1. Tapi di samping itu juga Ana sempat menjadi asisten laboratorium biokimia dan juga asisten dosen di bahasa Inggris. Dan yang lainnya juga Ana sempat menjadi pembina asrama di penerima Bea Studi Ethos, yaitu beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu dari dompet duafa. Di sana Ana menjadi pembina asrama. Nah selama kuliah juga pernahlah sekali juga Ana ikut lomba MTQ mahasiswa nasional di UMI Makassar sekali. Masya Allah, jadi nggak ada ya Ustazah yang namanya waktu kosong yang terbuang Ustazah? Memang di pesantren kita diajarkan ya, Ana ingat sekali waktu anak kelas 6 itu kalau di kelas Ustadz resting, kemudian Ana ingat waktu itu Ustadz Fatur Rahman ya kan, ar-rohatu fi tabadulil amal, bahwasanya istirahat itu berada pada pergantian kegiatan. Jadi ini salah satu menjadi inspirasi Ana setelah tamat dari pesantren waktu itu, benar-benar produktif dan betul-betul menikmati masa muda Ana dengan segala kegiatannya seperti itu. Keren banget ya penonton Ustazah kita ini. Jadi penonton, kalau lagi etiket jangan tidur ya, didengarkan. Nah, langsung aja nih Ustazah, part yang paling kita tunggu-tunggu ketika Ustazah menjalani S3 di Jepang. Nah, ngomongin tentang S3 nih Ustazah, gimana sih caranya supaya bisa ngedapetin beasiswa S1, S2, dan S3 ke Jepang Ustazah? Jadi untuk melanjutkan S1, S2 atau S3 di Jepang ini ada perbedaan antara S1 dan S2 dan S3. S2 dan S3. Jadi kalau S1 mungkin anak-anak sekalian perlu mempersiapkan materi SMA ya, kimia, fisika, matematika, biologi, itulah dasarnya ya. Kemudian harus mempersiapkan diri untuk JLPT atau kemampuan bahasa Jepang. Karena umumnya untuk S1 di Jepang itu dia menggunakan bahasa Jepang. Walaupun ada beberapa kampus besar seperti misalnya Tokyo University, kemudian Toyohashi University, itu mereka menerima mahasiswa internasional S1 yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk anak-anak ustazah sekalian, alhamdulillah ya, insya Allah karena kurikulum kita sudah berbahasa Inggris sehari-hari, tinggal dipoles sedikit aja, yaitu sertifikat TOEFL disiapkan untuk bisa mendapatkan beasiswa S1 di Jepang. Itu untuk misalnya untuk S1. Kemudian jadi yang perlu dipersiapkan tadi ujian EJU itu materi bahasa Inggris, materi SMA, kemudian JLPT kemampuan bahasa Jepang dan kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL tadi. Itu untuk S1 begitu. Kemudian kalau ingin mendapatkan beasiswa bisa mengikuti seleksinya di Embassy Jepang ya. Namun kalau untuk S2 dengan S3 ini biasanya kita lebih dahulu mencari dosen pembimbing, calon dosen profesor pembimbing kita hubungi dahulu. Setelah kita mendapatkan calon profesor pembimbing kita, baru kita bisa misalnya mendaftarkan ke kampus tersebut dan juga mendaftarkan beasiswa yang akan nantinya dibimbing oleh calon pembimbing kita tadi atau calon profesor kita di Jepang tadi. Namun untuk menghubungi calon profesor ini tadilah kita perlu mempersiapkan CV sebaik-baiknya, terutama menonjolkan akademik kita sebelumnya ya di S1 atau di S2 di Indonesia. Kemudian juga mempersiapkan proposal penelitian. Jadi ketika kita menghubungi sensei atau profesor itu akan membaca proposal penelitian kita sebagai bukti bahwasanya kita itu memang sanggup bekerja di laboratoriumnya dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi begitu. Kemudian juga ya tetap ya terutama bahasa Inggris tadi yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL tadi tetap penting. Walaupun untuk S2 dan S3 itu tetap penting dan tidak begitu diperlukan ya bahasa Jepang karena kita menggunakan bahasa internasional begitu. Nah satu lagi tipsnya
lebih baik jika kita mempunyai kenalan di laboratorium tersebut yang akan merekomendasikan kita ke profesor, ke calon profesor kita supaya diterima sebagai mahasiswa. Jadi kalau di Jepang memang koneksi itu cukup penting begitu. Begitulah kira-kira perbedaan antara S1, S2 dan S3 untuk melanjutkan studi ke Jepang. Nah penonton yang mau mengikuti jejak Ustazah Hasna langsung aja nih didengerin dan dicatat apa yang Ustazah Hasna bilang tadi. Nah Ustazah, berdasarkan pengalaman pribadi Ustazah setelah menuntaskan studi S3 di Jepang, gimana sih Ustazah perbedaan sistem pendidikan yang ada di Jepang dengan yang ada di Indonesia Ustazah? Jadi pendidikan di Jepang itu memang mengutamakan pembentukan karakter sejak usia dini. Sejak TK betul-betul diajari kegigihan, kejujuran, menjaga kebersihan, menjaga barang pribadi, menggunakan barang pribadi sendiri, tidak sembarangan menggunakan barang pribadi orang lain, itu diajarkan semenjak di usia dini. Kemudian kegigihan tadi juga semenjak SD benar-benar sudah diajarkan ya betapa banyaknya PR untuk anak SD di Jepang. Kemudian ekstrakurikuler, kemudian perlengkapan kelas yang betul-betul disediakan sedetail-detailnya. Kemudian juga setiap tahun ada festival di sekolah. Jadi betul-betul dibentuk akademis dan juga karakternya tadi begitu untuk SD, SMP, dan terutama SMA, ini adalah gerbang untuk menuju kampus. Nah, sistem penerimaan rekrutmen karyawan atau tenaga kerja di Jepang itu, biasanya perusahaan-perusahaan bonafit, dia akan mencari calon pekerjanya itu ke kampus-kampus. Sehingga memang kuncinya di SMA benar-benar anak-anak di sana gigih, bagaimana supaya bisa masuk kampus nasional atau top university di Jepang. Karena ketika mereka masuk ke top university, otomatis perusahaan-perusahaan yang akan datang ke universitas tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang bonafit. Jadi memang kuncinya di SMA itu betul-betul disiapkan bisa masuk ke kampus-kampus favorit begitu. Nah, disinilah memang benar-benar gigih bagaimana ketika SMA itu ketika anak penelitian misalnya ya pulang jam 8 malam, jam 9 malam, itu anak akan bertemu dengan anak-anak SMA yang masih berpakaian lengkap, pakai jas sekolah, ya kan, jas sekolah kemudian pakai tas itu masih pulang dari les. Jadi mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk bisa masuk kampus top di Jepang seperti itu. Wah, jadi di Jepang itu sangat amat gigih ya Ustazah dalam belajar Ustazah. Iya benar, sangat gigih dan juga karakternya sangat betul ditanamkan dari kecil. Sehingga mungkin kita sering ya melihat di media sosial bagaimana misalnya kita ketinggalan dompet, kemudian nanti orang Jepang bawa dompet tersebut ke kantor polisi, kemudian kantor polisi nanti nelpon nih bahwasanya dompet Anda tertinggal begitu. Jadi mereka benar-benar memang tidak berani memakai hak milik orang lain. Sehingga memang tingkat korupsi di Jepang itu sangat kecil ya, karena kejujuran tadi, kegigihan yang ditanamkan sejak dini. Nah, untuk pertanyaan final nih Ustazah, hal apa sih yang paling berkesan bagi Ustazah ketika kuliah di Jepang Ustazah? Yang paling berkesan sama ya kegigihan tadi. Jadi memang Ana betul-betul serius waktu itu menyelesaikan penelitian. Mungkin dimulai dari pagi sampai sore jam 6 kurang, bahkan jika banyak yang harus Ana kerjakan, reaksi-reaksi kimia tertentu, kadang sampai jam 8 malam, jam 9 malam, bahkan kadang Sabtu Minggu juga masih penelitian di laboratorium begitu ya, karena memang sistem kerja mahasiswa di sana seperti itu begitu ya. Kemudian yang paling berkesan itu bagaimana misalnya hasil penelitian atau misalnya zat yang Ana sintesis di laboratorium, biasanya 1 mg atau 2 mg itu oleh sensei akan diberikan ke perusahaan yang nantinya oleh perusahaan nanti akan dijadikan produk misalnya sebagai pestisida atau misalnya anti cancer, ya tergantung aplikasi dari senyawa yang kita dapatkan. Jadi kalau kita di sini belajar ilmu bila amalin kasyajari bila samarin gitu ya, bagaimana bahwasanya ilmu itu harus ada bermanfaat agar seperti pohon yang berbuah begitu ya. Untuk sains betul-betul terasa penerapannya di Jepang. Bagaimana hasil penelitian betul-betul bisa kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang berkesan sekali Ana rasakan dibandingkan misalnya kuliah Ana sebelum-sebelumnya begitu. Nah, berarti kegigihan yang paling tampak jelas di negara Jepang. Nah penonton, mumpung ada tamu-tamu cilik di depan kita, gimana kalau kita minta adik-adik ini untuk memperkenalkan diri mereka dengan bahasa Jepang?
bawah. 私の名前はアミラ・ムトマイナハです。私は2013年12月27日に生まれました。私の家族は5人家族で、私は兄弟の中では一番年上です。私の兄弟は3人ですよ。わかりましたか？わかりました。はい、それでは私の兄弟をちょっと紹介しますね。まずは私が1人目で、この人は2人目です。お名前は？僕の名前はサリムです。オッケー。そうですね。この人の名前はザイダ・サリム・アハマナです。それではあなたの名前は誰でしょうか？メカムナワラです。なんて？ちょっと言って。メカムナワラです。大きい声。メッカ・ムナワロ。かわいい名前ですね。それでは私の紹介をちょっと終わりますね。ありがとうございました。Masya Allah, keren banget ya penonton. Kira-kira ada nggak yang paham sama apa kata adik-adik ini? Nah, selanjutnya penonton, gimana kalau kita minta adik-adik ini untuk menyanyikan satu lagu berbahasa Jepang? Oh, いいですよ。それでは2人はいいですか？いいですよ。では行きますね。いっせーので。そんなこといいな、できたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど。みんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。あんとっても大好きドラえもん。終わります。 Nah, terima kasih pada tamu cilik kita pada malam hari ini. Nah penonton, mungkin sampai di sini saja Makarim Talk Show pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Ustazah, kami dari Makarim ingin memberikan sedikit cenderamata. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Nah, mungkin sampai di sini saja Makarim Talk Show kita pada malam hari ini. Jamatane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.